Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarram al-ustaz al-mukarrabin yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak serta para jamaah semuanya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan detik ini masih memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti pengajian sore menjelang buka puasa di Mushola An-Ta'awun. Untuk itu, marilah kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, memudahkan kita di dalam memahami pelajaran apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu kami berikan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ngapa sih no? Biar-biar didiemin. Baik, tadi yang terhormat sudah disebut sama Pak Ahmad Sopan. Sekarang kita makmum, saya makmum aja ke beliau langsung karena sudah jam 6 lah, kurang 35 menit kan gitu kan. Sekarang karena kemarin pas tanggung maghrib ya, nah sampai pada hadis waqala, itu kan bukan yang udah itu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil mungkarat wa hubbil masakin, itu kan. Oh ya udah, ulangan deh dari situ udah biar enak. Masya Allah, Abah sehat? Alhamdulillah. Nah, salah satu doa Rasul adalah ini doanya, Allahumma ya Allah, ini as'aluka fi'lal khairat, saya memohon kepada engkau supaya bisa melakukan kebaikan. Berbuat baik juga minta tolong sama Allah, karena itu bukan pilihan kita. Walaupun kita dikasih akal untuk berpikir, tapi juga tetap aja semuanya bantuan Allah kan. La haula wala quwata illa billah. Memang maknanya la haula apa? Maknanya wala quwata apa? Lah iya kan? La haula, tidak ada daya. Kan gitu. Untuk taat kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan
untuk maksiat kepada Allah. Loh. Illa billah. Oh. Kecuali dengan pertolongan Allah. Loh, kita mau berbuat, mau ngaji aja loh. Padahal dari kemarin-kemarin, dari semalam mungkin udah habis ngobrol sama Pak Sopan. Tapi dilala. Pas mau berangkat aja itu beratnya luar biasa. Ada baik. Jangan merasa kita mampu. Bahaya. Itu maksudnya la haula. Lah iya kan? Jadi ya memang enggak. Kita perlu siap untuk itu. Maka untuk berbuat kebaikan sekalipun Rasul sendiri doanya seperti itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, ya sama. Dan saya memohon kepada Engkau ya Allah untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Itu tadi wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya illa billah kan. Artinya doa Nabi ini itu selaras sekali dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Termasuk wahubbal masakini. Rasul mohonnya kepada Allah cinta kepada orang-orang miskin. Loh. Cinta sama orang miskin juga masalah. Apabila itu kan ketika doa dalam sholat kan 38 kan fa idza shallaita faqul kan gitu kan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Itu dilakukan kan doa dalam sholat. Loh, kenapa cinta kepada orang miskin sampai ditegaskan oleh Rasul? Karena tidak sedikit orang kaya. Bukan gak kaya-kaya amat dah. Orang sedikit dalam arti sedikit punya kepunyaan dah. Itu sombongnya naudzubillah. Jadi gak ada rasa syukurnya. Maka disyukuri. Yang ada kemarin katanya syukur. Ada orang tak, kenapa kamu tidak bersyukur? Buang lihat temennya. Waduh. Ini orang-orang para bos, para miliarder, para ya begitu dah. Teman saya habis beli pesawat, jet pribadi, ya kan? Di kelas gede. Itu orang yang naik Roris. Begitu naik mobil Roris, dilihat lagi oleh orang yang mempunyai mobil Jepang. Ya kelas-kelas begitulah, seninya Avanza lah. Woi, orang yang mempunyai seni Avanza ngelihat Roris, ngelihat BMW, wah mantep bener kamu. Kan gitu kan? Tadi yang pertama apa yang terjadi? Yang punya BMW, yang punya Roris ngelihat temennya beli jet pribadi. Oh ternyata di bawah dia masih ada orang yang susah. Ya, begitu mobil yang punya mobil Avanza, punya mobil Xenia, melihat temennya naik mobil BMW Roris, wah sampai rumah mobilnya ditendang-tendang, bannya, nggak bodinya. Kalau bodinya penyot, lah iya kan? Wah ditendang-tendang, ya nasib begini amat, ya Pak. Apa namanya? Orang-orang aja udah pada ganti mobil gini. Hari gini masih pakai mobil mobil 1 juta umat. Akan digituin kan. Mandor mah. Lah iya kan. Weh ditendang-tendang. Begitu ditendang-tendang dilihat sama temennya. Ngapa Dor? Mobilnya ditendang-tendang. Habis enggak ganti-ganti, ya Allah. Terima kasih Dor. Lah saya ini malah cuma naik motor. Ada yang naik bis. Yang naik motor naik bis. Wah, artinya kan membuat support kepada yang punya mobil tadi. Lah, bukan berarti yang punya motor kalah ini. Akhirnya sebel ya motor dah. Ya enggak? Udah motor kredit. Rusak mulu lagi, kreditnya bekas. Enggak dari baru. Lah iya kan?
ketemu sama orang naik sepeda, lu masih mending lah. Saya dari Bekasi kok, Pondok Gede, pakai sepeda. Dulu orang-orang tua dulu, baik orang Rawobogo, orang Kecapi, tanya Bang Epen. Nah ini mah ya orang asli, orang ini Bang Epen doang. Dulu itu pada dagang ke Jatinegara, Kampung Rambutan, ya aki-aki bawa beronjong, dorong sepeda serius, dagang rambutan segala itu. Oh iya, itu belum pakai aki. Lah iya Pak, masih muda, iya kan? Masih gagah. Lu dari sini coba bayangin, dari Rawobogo itu sampai Kampung Melayu, sampai Senen, sampai Manggarai, Bukit Duri, ya sampai Senayan, sana bawa beronjong, sehat masih. Kata yang bawa sepeda, bentuk syukur. Akhirnya ketemu lagi dia. Tadi kan gendeng, sepeda gini. Begitu ketemu orang yang pakai kursi roda, kenapa kamu marah-marah? Habis orang-orang udah bawa sepeda, masih bagus kamu, masih punya kaki yang benar. Lihat kau, aku pakai kursi roda, masih bersyukur sama Allah karena Allah berikan tangan untuk memutar kursi roda. Loh, ini gambaran aja sebenarnya. Jadi kenapa Rasul memerintahkan untuk cinta kepada orang-orang miskin? Karena mindset orang yang kaya dikit itu belaga. Udah gitu aja dah. Pola pikir, apalagi kalau kekayaannya boleh dari hal yang tidak wajar, itu angkuhnya lebih-lebih kurang ajar. Lu catat baik-baik dah. Orang kalau kekayaannya tidak secara wajar, lagunya pun tengal, kurang ajar. Udah catat. Maka kenapa Rasul mengajarkan kepada kita, bahkan doa ketika sholat sekalipun termasuk adalah wahubbal masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Karena tidak sedikit orang yang dicoba dengan sedikit kekayaan kemudian lantas congkak dan sombong dengan kekayaan. Wa idza aradta bi'ibadatika fitnatan faghbidni ilaika ghaira maftun. Wa idza aradta, dan apabila menghendaki siapa kamu bi'ibadika dengan hambamu fitnatan pada fitnah, faghbidni ilaika, maka cabutlah nyawaku karena engkau ghaira maftun, hale orang yang tidak terfitnah. Ya, intinya menekankan kesempurnaan doa tadi. Qala Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ya ibna Adam, hai ibnu Adam, kum ilayya amsi, kum ilayya amsi ilaika wa amsi ilayya uharwilu ilaika. Hai anak Adam, bangunlah kamu. Kita baru bangun. Bangun tok itu, berdiri. Berdirilah siapa kamu. Bangunlah siapa kamu. Kan gitu. Apa kata Allah? Amsi ilaika. Kamu baru berdiri, belum berjalan. Baru bangun. Itu Allah udah jalan nyambut kita. Paham maksudnya? Kita punya tekad yang baik, taat kepada Allah. Belum jalan, baru bangun, Allah itu udah mapak jemput kita berjalan. Ngerti maksudnya? Loh. Wamsi ilayya uharwilu ilaika. Berjalanlah kamu. Nah ini kepadaku. Untuk nyambut taat kepada Allah. Maka apa jawaban Allah? Uharwilu ilaika.
Uharwir itu lari-lari kecil. Saya nyambutmu dengan lari-lari kecil. Umpamanya Bang Wendy baru datang ngaji, kita sambut. Nyambutnya bukan lagi jalan, berlarian. Lah itu saking girangnya Allah dengan taubatnya, sadarnya hambanya. Berarti maksudnya, oh jangan dikira. Sebenarnya Pak Sopwan udah pernah ngaji dulu dalam kitab Riyadhus Shalihin waktu masih di Masjid Jami Hidayatullah. Kan dulu ngaji ini kan di Masjid Jami, kan dulu ngajinya itu bab taubat tuh itu. Tuh gitu. 21 tahun. 21 tahun. Lah iya coba tanpa terasa. Lo kitabnya Riyadhus Shalihin pun itu sarahnya namanya Dalilul Falihin. Duitnya pun yang ngasih beliau sama Pak Haji Winarto berdua, masih ingat saya. Lah apa enggak amal jariah itu? Selagi itu kitab saya baca, saya mutolaah, ya kan? Nah keren. Nah, jadi udah lama ngaji bukber ini. Itu bukan pengajian kemarin sore lah, udah puluhan tahun. Udah berapa tadi? 21 tahun. Lebih kali ya? Lebih. Orang saya perasaan itu dari 2000 iya, ada 25 tahun saya tuh enggak pernah buka di rumah itu. Kan dulu emang di sana kan, Masya Allah. Tapi ini keren. Dalam arti ya kita isi kegiatan Ramadan walaupun kelihatannya amaliyahnya biasa-biasa aja. Enggak ada yang istimewa. Wah. Ya termasuk yang ngisi yang meramaikan ya yang ngisi ya saya ibaratnya ala kadarnya. Jamaahnya ya begini-begini aja. Tapi dengan istiqomah. Loh iya kan? Istiqomah itulah yang akan membuat pandangan Allah dan pandangan malaikat tertuju kepada ini. Ini amalan berat. Jangan dikira amalan rutin. Emang walaupun yang seperti ini aja pada bisa bertahan sampai sebulan. Ini kan ini malam keberapa nih? 15. Itu pun saya izin sekali. Ya, saya kalau udah tekad ya mohon maaf kalau nggak ada udzur syar'i tetap saya akan jalan. Kemarin saya izin sekali pun karena hujan. Sebenarnya saya udah siap-siap sama lu ya no. Sama Aldan berarti. Udah saya puter motor. Maksudnya puter jalan mau kemari. Begitu mau nyetatur hujannya, gedenya derasnya luar biasa. Ya, saya WA beliau. Nah iya kan, jangan dianggap ini. Maka kata Allah, wa allawistaqamu 'alat thariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Sungguh apabila mereka mau istiqomah 'alat thariqati, atas tarekat. Ya ini tarekat. Kok tarekat? Loh kita mau mengenal Allah ya belajar. Belajar itu bagian daripada tarekat. La asqainahum ma'an ghadaqo, sungguh akan aku curahkan kepadanya air hidayah yang sangat deras. Ma'an ghadaqo. Hidayah datangnya dari Allah. Tapi ada sebabnya. Taubahnya curah hujan yang begitu deras, itu akan menguap airnya, akan mengalir begitu saja apabila enggak kita tadangin dengan ember. Ada ember, tapi embernya tengkurap, ya enggak bakalan keisi. Pelumahin, tengadahkan itu ember. Jadi ada faktor dari manusia tuh. Begorolah ceritanya, seno. Yabna Adam. Itu asalnya Yabna Adam, cuman itu kan terus Ibna Adam. Udhkurni sa'atan min awalin nahar wa sa'atan min akhirih. Akfika ma baina dzalika. Hai umat manusia,
ingatlah kalian kepadaku sejenak dari waktu pagi. Awalan nahar kan berarti pagi. Wa akhirahu, dan akhirnya nahar, akhirnya siang. Berarti itulah yang disebut dengan doa pagi dan petang. Asbahna wa amsayna wa asbahal mulku lillah. Pada kagak hafal ya? Nah, enak. Apa doa yang hafal? Iya kan? Lah doa pagi dan petang aja pada orang hafal minimal. Udah deh. Masuk waktu pagi itu alhamdulillah ya Allah. Allah masih kesempatan kepada kita. Loh, jawab. Bangun, maka orang bangun tidur bukan ya, itu mah Ustadz Mul. Ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilai. Enggak usah teriak-teriak. Udah pelan-pelan aja. Entar sangannya ngigo. Loh iya kan? Ya intinya alhamdulillah ya Allah masih hidup. Kirain tidurnya kebablasan mati. Tuh. Syukur. Terus habis bangun kemana? Kamar mandi kan? Cuci kedua tangan. Wudu. Ya, aktivitas apa? Tapi hadirkan Allah, itu bagian daripada ingat Allah. Begitu juga sore. Oh, alhamdulillah. Ini kan kita udah berdoa. Lah awal ngaji kan mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah alhamdulillahirabbil alamin emang enggak doa. Orang simpelnya doa itu alhamdulillah. Udah apa ribet amat. Tuh. Itu ilmu tua. Sampean punya sepeda motor. Udah cash kan? Ente punya udah cash. Nah. Coba sekali-sekali ditepuk. Motor, apa motornya? Beak. Nah, ya beak kalau T-nya ditambahin kan beak jadinya kan. Honda Beak, Honda Beat. Terima kasih. Anda telah mengantarkan saya kemana-mana. Jadilah motor yang manfaatnya. Loh, walaupun benda mati, bukan kita orang gila. Tapi itu adalah karunia Allah yang diberikan sama kita. Itu motor akan memberi kontribusi baik kepada kita. Jangan motor mentang-mentang jelek udah lunas. Oh motor jelek lu ditendang. Lalu sudah kencingin sama kucing. Loh iya apa enggak? Nah. Iya. Itu gambaran daripada syukur. Serius. Punya mobil sama. Wa Innova hai Avanza hai Ayla hai Agia hai apa udah pokoknya. Terima kasih. Loh serius loh. Ini ilmu tua loh. Kita itu kadang-kadang gak bersyukur sama karunia yang jelas-jelas ada di depan mata kita. Karena mata kita buta terselimuti dengan ngimpi dunia yang berlebihan. Nah itu lagunya Andarista itu. Andai aku jadi orang gila, ya kan? Lah sembarangan. Nah itu sebenarnya benar-benar fakta. Maka kita sebenarnya didewasakan oleh Allah melalui puasa dan lain sebagainya, itu luar biasa sebenarnya. Oke, kalau kamu mau ingat kepadaku sesaat aja, doa pagi dan sore tadi, aku akan memberi kecukupan pada hari itu. Udah cukup. Akfika kata Allah. Itu fil amar, bukan fil mudhari dibaca jazm, jawabnya amar. Ya ibna Adam, itu ibna Adam itu asalnya ibna Adam. La tu'jis an tusalliya arba'a rakaat min awwalin nahar
Hai manusia, hai kaum muslimin, hai ibnu Adam, jangan lemah, jangan males lu untuk sholat 4 rakaat di awalnya siang. 4 rakaat awalnya siang berarti apa? Duha. Loh, akfika akhirahu, akan aku cukupi nanti kalian di akhirnya siang. Sorenya dikasih kecukupan sama Allah. Kan sunahnya duha 4 rakaat dilakukan 2, ya kan? Gak lama. Udah dah, kalau memang kebangetan ribet, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, udah. Nanti rakaat ketiga tabat apa Anas sama Al-Falaq sama Anas, atau terserah dah, lakukan. Dalam doanya ada doa salat duha. Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal ismata ismatuka. Ada yang kurang enggak? Ya Allah, sungguhnya waktu duha duhamu, kegagahan bahak itu milik engkau. Ketampanan, keindahan, jamala, jamaluka. Kekuatan juga kekuatanmu. Penjagaan juga milikmu. Oh, kan gitu kan? Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rizkiku di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kok di bumi keluarkan. Wa in kana fil bahri fa'adlihu. Kok di lautan munculkan. Wa in kana qarib ba'idan faqarribhu. Kalau jauh dekatkan. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau dikit banyakin. Wa in kana haraman fatahhirhu. Haram sucikan. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kok sulit mudahkan. Bihaqqi duhaika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa ismatika Allahumma atini ma ataita ibadakas sholihin. Kan itu doanya. Diberi kecukupan kita sama Allah. Loh, intinya orang sholat duha, doa pagi dan petang, itu kan membangun intensitas hubungan dengan Allah. Maka itu kudu dia jawantahkan benar. Kalau membangun, inilah namanya rohani. Loh iya kan? Kalau rohnya satu orang udah hidup, dihidupkan oleh orang banyak, kan berarti rohana. Kalau nggak seorang nggak hidup, banyak orang nggak hidup, rohaninya nggak hidup, rohananya nggak hidup, jadinya roh halus. Lah iya kan? Lah rohani kagak hidup, rohana, rohnya orang banyak kagak. Nanti kan roh halus. Lah apa emang? Lah coba pokoknya penghayatan. Soal ritme cepet lambatnya itu tergantung. Seperti sholat tarawih. Yang imamnya kalau Ustaz Muladi kan biar kata muda kok lemot. Kalau saya baca itu kalau mahir pun di sini aja. Bismillah, la ilaha illallah, sholat tarawih lah, wasol. Sholat isya boleh, waqaf, tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah kan cepat. Ini mah bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Lah ya kan? Lo ritme. Ini saya rasa ngikuti. Wah, gak ada khusyuk relatif, masalah khusyuk mah jangan sok tahu apa. Kan gitu. Kalau memang mau khusyuk yang lebih bacaannya ini lain cerita. Tapi masalahnya kita ini kan kaitannya menjaga orang banyak. Lah gitu loh. Loh kebangetan lama juga kasihan. Lah iya kan? Tapi kebangetan kecepatan juga kasihan juga. Jadi yang bijak, lu bijaknya bagaimana? Tahu banyak imam, ya imam itu baca surat terlalu panjang gak boleh.
terlalu pendek juga jangan, kebangetan cepet juga jangan, kebangetan lambat juga jangan. Nah kalau ya sedang-sedang saja. Nah, kalau kebangetan lambat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah bukan amin, asem lama amat lu. Lah bisa begitu. Lah iya kan? Lah emangnya tuh termasuk doa. Doa diaminin sama orang. Jangan sendiri. Rabbi firli wali walidayya, jangan. Kalau doa sendiri nggak apa-apa. Kalau doa diaminin orang banyak, Rabbi fir lana. Nah, kan gitu. Karena apa? Makmum kan nanti baca amin. Nah, ada wal muamminu fil ajri sarikani. Orang yang berdoa dengan orang yang mengaminkan dalam pahalanya itu sama. Lah kalau Rabbi firli atau Allahumma firli kan untuk diri sendiri. Atau kasihan jamaah yang amin. Bisa dipahami kan? Nah, maka di situ termasuk juga apa? Yaitu tadi doa juga sama dengan sholat. Dalam arti panjang pendeknya diatur sesuai kebutuhan. Nah gitu, itu penting. Jangan apa namanya, kalau kata Ustaz Kamil, Allahumma-nya dibaca semua, Rabbananya dibaca. Kan ingat nggak Ustaz Kamil? Nah kita diingatkan oleh almarhum guru kita ini, perlu juga saya sampaikan dan kaitannya menyebut nama beliau. Ini mudah-mudahan menjadi asbab Allah turunkan rahmat maghfirah kepada beliau, amin ya. Nah itu beliau mengingatkan sama kita. Ya sama dengan kaitannya kita sholat, termasuk itu juga doa setelah sholat, zikir setelah sholat. Nah kalau dibaca panjang semuanya mungkin banyak. Nah, habis istighfar la ilaha illallah 3 kali, Allahumma anta salam, al-fatihah, qul hu annas al-falaq, ayat kursi, subhanallah 33, ya alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah 100 kali. Apalagi kalau subuh, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Wah. Lah kalau itu dibaca di waktu maghrib, jamaahnya bukan nambah banyak, nambah hilang kan begitu kan. Nah begitu. Ya iya. Maka kalau saya sendiri mohon maaf, siapapun imamnya, asal udah Allahumma antas salam, saya jawab, saya langsung jalan. Loh. Lah saya lari rokok, asem. Lah iya kan? Lo lebih baik saya ngerokok ingat zikir daripada saya zikir ingat ngerokok. Lah iya kan? Lo masing-masing punya gaya lah. Lah sembarangan. Lah itu Pak. Tapi paling enggak sampai Allahumma antas salam gitu loh maksudnya. Oke. Oh masih ada 5 menit. Tenang Dor. Wa auhallahu. Ini kok dikit banget dapat kitabnya Pak. Banyak penjelasan ya. Ini perasaan baru 4 baris dari tadi. Wa auhallahu ila Adam alaihissalam arba'a khisalin. Fihinna jama'ul khairi laka waliwa lidika. Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam ada 4 perkara, yang mana dalam 4 perkara itu adalah penghimpun kebaikan untukmu, wali-walidika gitu ya, wali-walidika, dan untuk orang tuamu. Khoslatun li wa khoslatun laka. 1 perkara untukku, 1 perkara untukmu. Khoslatun fima baini wa bainaka. 1 perkara lagi ada antara aku dan antaramu. Wa khoslatun fima bainaka wa baina ibadi. Dan 1 perkara lagi itu urusan antaramu dan antara orang lain gampangannya. Kan ada 4 perkara tadi. Amal latihiyali
Adapun perkara yang untukku, fatasdukuni wala tusrik bisai'an, maka kamu jujur, fatusaddikni gitu. Fatusaddikni, maka benarkanlah engkau dalam mentauhidkanku. Wala tusrik bisai'an, jangan pernah kau sekutukan aku dengan apapun. Oh, yang pertama itu antara kamu dan antara aku. Oh, iya. Untukku. Wa amal latihiyalaka fa amaluka adzaka bihi ujzika bihi. Adapun perkara yang itu semata-mata untukmu adalah amalmu, fa amaluka. Amalmu berat ringannya, besar kecilnya, azika bihi, akan aku balas, kata Allah. Maka jangan pernah berlagu kalau kita beramal sama Allah. Kecil dihitung, besar apalagi. Oh, nggak usah hitung-hitungan. Waduh, nanti saya amal bandai habis. Yang terjadi bandainya habis beneran. Amalnya malah kagak jadi. Terus bagaimana? Amal supaya bandainya tidak habis. Tuh. Wa ammal lati fima baini wa bainaka fa alaika du'a wa alayya al ijabah. Adapun perkara yang antara aku dan antara kamu, maka wajib atas kamu ad-doa. Kamu berdoa, tapi wa alayya al ijabah. Itu bacanya wa alayya, bukan wa alal ijabah. Dan wajib atasku untuk mengijabah. Soal kapan saya ijabah, saya kabulkan doa dan permintaanmu, itu rahasiaku. Bisa saya bayar cash di dunia, bisa saya depositkan nanti berupa amalan akhirat. Wa amal lati fima bainaka wa baina ibadi fatashabuhum kama tuhibbu ayyashabuka. Adapun perkara yang itu antara aku dan antaramu dan antara hambaku, maka bergaullah kamu dengan mereka sebagaimana kamu cinta apabila kamu digauli. Kita ingin diajak dikumpuli sama orang, mau kumpul sama orang. Nah itu rumusnya. Jangan egois. Kita pengennya didatengin, datang kagak mau. Bahkan saya orang kaya, guru aja, ustadz kiai aja bisa saya kasih amplop, bisa saya kasih bayaran, ngajar, pret. Kalau saya gurunya melakukan lah gitu aja kalau sama. Kalau ada orang congkak seolah-olah dengan hartanya dia bisa menggaji bayaran seorang guru, maka tinggalkan saja orang kaya seperti itu. Nah, berarti sombong. Nah, terus bagaimana? Ya wujud terima kasih aja istilahnya, kan begitu kan. Jadi biar imbang gitu loh. Kadang-kadang banyak orang-orang yang congkak. Tapi kalau sama guru ngaji malah buru-buru privat di rumah, privat agama. Paling sekali datang kasih gocap, kan ngerinya cepek. Coba bahasa Inggris atau sekali datang gopek. Kursusnya gini, daftarnya juga ya. Pak Ustadz nyindir kagak, ngatain. Orang faktanya begitu kok disindir. Disindir aja udah gak ngerasa dikatain bagaimana. Lah ya kan? Tuh begitu loh. Lo memang seperti itu faktanya. Yang ngono ya ngono. Ning aja ngono. Ngono loh. Itu masalah udah adzan. Lah ya kan? Oke. Bagaimana tadi Tor? Wa fi suhufi Ibrahim. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.